ya. Dan menyembuhkan mungkin penyakit-penyakit hati ya, penyakit sedih yang berkepanjangan, kemudian kecewa, marah gitu ya. Itu menyembuhkan penyakit-penyakit hati gitu yang sebenarnya tadi ya menyebabkan gangguan-gangguan baik terhadap fisik kita maupun kepada mental kita. Ya di awal udah dijelaskan tadi. Kemudian kita menjadi seorang pemenang ya, kita mengatasi rasa marah kita gitu kan. Mengatasi rasa kecewa kita terhadap orang yang menzalimi kita. Nah, memaafkan itu berbeda dengan pengampunan. Apakah itu kalau misalnya dia sampai melakukan tindak kekerasan ya, kejahatan, misalnya KDRT gitu ya, maka kalau kita memaafkan bukan berarti kesalahannya itu dibiarkan gitu. Kalau memang kesalahannya itu fatal ya tetap harus mendapatkan hukuman ya. Jadi mungkin ada cerita ya seorang istri yang mendapatkan KDRT dari suaminya gitu ya. Sampai akhirnya dia udah nggak sanggup lagi karena udah dipukulin gitu ya, dan akhirnya ditolong sama tetangganya yang kebetulan seorang polisi ya. Lalu akhirnya suaminya itu ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Nah, istrinya ini meskipun sudah mendapatkan perlakuan yang sangat tidak menyenangkan dari suaminya gitu ya, mendapatkan kezaliman bahkan udah berlangsung lama, tapi karena rasa cintanya ya kepada suaminya, dia tetap datang ke penjara gitu ya, bawain makanan ke suaminya, kemudian mungkin bawain keperluan-keperluan yang mungkin dibutuhkan oleh suaminya selama berada di dalam penjara gitu ya. Tapi tetap saja dia dihukum. Cuma hukuman itu terjadi karena perbuatan dia yang melanggar hukum, sedangkan si korban ya istrinya ini yang mendapatkan kezaliman dari suaminya, dia sudah memaafkan suaminya, kemudian memperlakukan suaminya ya dengan baik seperti itu. Mungkin itu salah satu ilustrasi ya, contoh ya bagaimana seorang itu bisa memaafkan, tapi kalau memang itu melanggar hukum dan memang menimbulkan efek jera kepada orang yang melakukan kezaliman ya. Orang kan kalau misalnya kadang orang nggak bisa berubah ya kalau misalnya dia belum kena hukuman ya. Salah satu fungsi hukuman adalah merubah tingkah laku yang tadinya negatif ya menjadi positif ya. Tapi itu tetap dilakukan. Kemudian memaafkan bukan berarti membiarkan atau membebaskan ya. Atau memaafkan berbeda dengan perdamaian ya, berdamai gitu misalnya, ya udah saya kasih uang, pokoknya kamu jangan memasukkan saya ke penjara ya, saya kasih kompensasi gitu misalnya, kompensasi dari perlakuan saya yang tidak menyenangkan misalnya gitu. Atau memaafkan itu bukan mengalah gitu ya, memaafkan juga bukan berarti pembenaran terhadap perlakuan dia gitu ya, yang salah tetap salah ya. Tapi mungkin saya akan memaafkan dia karena untuk diri saya sendiri, untuk kesehatan mental saya gitu. Itu. Kemudian memaafkan juga bukan berarti melupakan, karena peristiwa di masa lalu itu tetap akan ada di dalam memori kita ya, apalagi kalau itu menyakitkan gitu ya. Kecuali kalau memang peristiwa itu menyebabkan traumatic experience yang biasanya ada salah satu mekanisme pertahanan diri seseorang yang membuat dia bisa melupakan kejadian di masa lalu gitu. Tapi bukan berarti nggak ada efeknya, ya nggak ada efeknya terhadap mentalnya dia atau terhadap kesehatan mentalnya dia gitu ya. Dan itu biasanya menimbulkan masalah baru kalau melupakannya dengan cara tadi ya, maksudnya dia nggak sengaja melupakan gitu karena memang otaknya itu membuat mekanisme pertahanan diri gitu. Mungkin karena pengalaman itu begitu traumatisnya, kalau misalnya dia ingat, mungkin dia akan sangat bersedih gitu ya, atau bahkan mengalami gangguan mental kalau misalnya dia mengingat hal tersebut. Ya. Lalu memaafkan berbeda dengan menjadi kecewa ya, menjadi kecewa terhadap orang tersebut ya. Kemudian seimbangnya timbangan ya, maksudnya ya udah dibales aja gitu apa yang dilakukan oleh orang itu. Kalau saya berhasil membalas perlakuan yang tidak menyenangkan yang dilakukan oleh dia, berarti ya udah saya bisa memaafkan asal dia udah dapat balasan dari saya gitu misalnya. Bukan seimbangnya timbangan ya. Dan memaafkan juga berbeda dengan pemusatan pada diri kita sendiri ya. Maksudnya kita memang
tadi ya, memaafkan itu untuk diri kita sendiri gitu ya. Tetapi bukan berarti kita bisa melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan kepada orang yang zolim itu ya. Tadi mungkin mirip dengan seimbangnya timbangan tadi. Kemudian memaafkan itu ya, bila kita masih tetap ingat kejadiannya, tetapi tidak ada lagi emosi-emosi negatif saat mengingatnya. Jadi kalau misalnya kita udah memaafkan, udah nggak ada emosi negatif lagi, udah biasa aja gitu. Udah bisa apa ya namanya, kalau di dalam bahasa yang enak itu melepaskan semuanya. Udahlah, itu udah takdir dari Allah gitu ya. Kalaupun apa namanya, mungkin saat itu menyakitkan, tapi ternyata saya survive sampai sekarang. Saya fine-fine aja. Saya bisa tetap melalui hari-hari saya dengan baik gitu ya. Meskipun ada pengalaman yang tidak menyenangkan di masa lalu. Lalu pemaafan adalah aksi intrapersona ya, ke dalam diri. Maksudnya itu kegiatan kita ya, kegiatan saya dengan diri saya pribadi. Kita membujuk diri kita sendiri untuk memaafkan demi kesehatan mental kita tadi ya. Lalu sedangkan orang yang melakukan kezaliman harus melakukan pertobatan, dia harus bertobat gitu ya. Menghentikan kezalimannya, mengganti kerugian ya, melakukan perbaikan dan membuat hubungan menjadi baik dengan orang yang dizalimi. Tapi itu bukan tanggung jawab kita. Itu tanggung jawab orang itu ya, tanggung jawab orang yang zalim tadi ya. Kalau dia mau berubah menjadi lebih baik, tentu akan baik buat kesehatan mentalnya dia gitu. Tapi kalau dia nggak berubah, mau begitu terus gitu ya, masih tetap suka ngancem ya, kalau orang yang suka melakukan KDRT gitu ya, masih tetap suka ngancem, masih tetap suka menghina orang gitu ya, ya udah biarin aja gitu, karena memang efeknya justru ke mentalnya dia sendiri ya. Pasti ada efeknya ya, perbuatan-perbuatan buruk yang dilakukan, apakah itu ke apa namanya, ya tingkat kebahagiaan yang rendah gitu ya misalnya, atau juga mungkin dia mengalami penyakit-penyakit kardiovaskuler ya, darah tinggi segala macam karena selalu mengikuti emosinya gitu, seperti itu. Ya, tapi yang pasti memaafkan itu adalah untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain ya, bukan untuk orang yang menzalimi kita. Nah, kemudian kita masuk ke apakah itu terapi ya. Ternyata yang namanya terapi itu adalah kita mempelajari perilaku-perilaku yang efektif ya, yang sifatnya untuk menyembuhkan. Maksudnya kuratif ya, menyembuhkan mungkin perasaan sedih tadi gitu ya, menyembuhkan luka hati ya, menyembuhkan hati yang terluka yang dilakukan oleh orang lain. Jadi terapi itu adalah kita berusaha untuk belajar bagaimana menyembuhkan pengalaman-pengalaman ya, apa namanya ya, menyembuhkan luka batin ya di masa lalu ya, mungkin itu istilah yang paling enak gitu ya, menyembuhkan luka batin di masa lalu yang disebabkan oleh orang lain. Nah itu kalau misalnya kita lihat belajar itu merupakan perilaku yang relatif permanen ya, perubahan perilaku yang relatif permanen, harusnya ada terus menerus ya perubahan perilaku itu ya, enggak tadi misalnya oh ya kita mau memaafkan nih gitu ya, memaafkan kemudian tapi ketika kita ingat lagi ke masa lalu, akhirnya sedih lagi, air matanya bercucuran lagi gitu misalnya, maka itu bukan perubahan perilaku yang permanen ya. Jadi masih ada luka yang belum selesai gitu. Nah, tapi ini proses belajar ini harus melalui proses latihan dan pengalaman yang mungkin tidak selesai dalam sekali melakukan ya, mungkin beberapa kali ya melakukan, baru akhirnya dia bisa melepaskan pengalaman yang menyakitkan tersebut ya, udahlah apa namanya, proses setelah melalui proses-proses tertentu akhirnya bisa lega gitu, bisa melepaskan ya. Nah berikutnya kalau dilihat terapi ini adanya di tengah ya. Jadi misalnya kalau misalnya proses belajar itu ada yang namanya preventif ya, ada edukatif ya. Nah, kalau preventif itu berarti kan pencegahan. Pencegahan, kemudian edukatif itu kita belajar ya skill-skill baru ya. Kemudian mempromosikan, berusaha untuk mengajak orang lain atau membujuk diri kita sendiri untuk berbuat baik gitu misalnya, atau untuk memaafkan ya.
Lalu konsultatif nih berarti proses konsultasi ya di dalam belajar ini ada proses konsultasinya dengan apa namanya tadi proses di dalam konseling ya misalnya. Nah, kuratif ini berarti berusaha untuk berproses ya apa mengobati luka-luka di masa lalu. Kalau misalnya udah parah perlu rehabilitasi misalnya, berarti terapinya harus mungkin ya terapi yang lumayan berat misalnya tadi ya kalau misalnya orang terkena depresi yang agak berat gitu ya, depresi yang berat itu berarti dia udah nggak mau lagi melakukan apa-apa, cuma tidur aja kerjaannya, dia nggak mau apa namanya nggak mau mandi, nggak mau makan, nggak mau melakukan aktivitas-aktivitas lain, nggak mau ketemu orang gitu ya, nggak mau ngomong gitu ya. Nah ini berarti perlu rehabilitasi nih, mungkin aja dia perlu bantuan obat juga gitu. Jadi apa mungkin ini udah bukan dengan konseling biasa gitu, tapi misalnya dengan psikolog klinis ya, terapi kognitif, tapi juga ditambah dengan dokter ya, dokter apa namanya yang dokter yang belajar tentang ini ya gangguan-gangguan mental gitu ya, berarti harus pakai obat. Nah kemudian transformatif berarti ada perubahan gitu. Nah dalam kehidupan kita ya banyak sekali peristiwa yang kita alami ya dan peristiwa-peristiwa itu mungkin ada peristiwa buruk ya. Dan dalam peristiwa buruk itu biasanya ada yang bisa kita atasi ya atau juga ada critical incident yang sulit diatasi ya. Dan kalau misalnya ada peristiwa-peristiwa yang sulit kita hadapi gitu ya, sulit kita atasi, nggak selesai, biasanya itu akan menimbulkan perasaan ini gegana ya, gelisah, galau dan merana gitu. Semakin kita tidak memaafkan, maka akan terbentuk gangguan jiwa atau trauma atau traumatic experience ya, yang jadi traumatis gitu. Misalnya tadi ya ada kasus-kasus kayak misalnya orang yang apa namanya adiksi sama HP ya, apakah itu game atau itu pornografi ya atau adiksi yang sampai dia nggak mau berinteraksi sama orang lain gitu. Ini saya kebetulan udah dapat 2 kasus ya yang seperti ini gitu ya, dan itu ternyata penyebabnya sama, di masa lalu mereka itu pernah mengalami KDRT, ya. Mereka tuh korban KDRT ketika di masa kecil, gitu. Dan itu nggak bisa diatasi gitu, karena saat itu mungkin nggak karena banyak orang tuanya nggak ngerti juga gitu ya. Kemudian juga apa namanya perilaku-perilaku yang buruknya itu didiamkan atau mungkin pengalaman-pengalaman buruknya itu tidak diatasi emosinya. Biasanya kalau orang yang anak kecil apalagi ya, kalau misalnya dia mengalami pengalaman yang traumatis, salah satu cara untuk mengatasi supaya nggak berkelanjutan ya, nggak menjadi trauma, maka harus dikeluarkan emosinya gitu. Apa sih yang dia rasakan, kemudian juga dia ingin diperlakukan seperti apa ketika kondisi itu terjadi gitu. Nah itu perlu digali. Dan masalahnya adalah dari 2 kasus ini dua-duanya udah sama-sama dewasa gitu. Remaja ya, remaja 18 sama dewasa. Dan apa ketika udah parah banget ya sampai akhirnya dia nggak mau keluar, nggak mau ketemu orang, baru orang tuanya panik gitu. Orang tuanya panik dan mencari bantuan. Tapi itu udah apa namanya udah sulit ya karena memang nggak dari awal dihadapi ya seperti itu. Tapi itulah efek dari pengalaman masa lalu yang apa namanya critical incident ya yang sulit yang nggak diatasi cepat-cepat gitu ya. Dan mungkin karena memang kurang paham ya. Makanya kenapa ilmu tentang kesehatan mental ini penting ya untuk kita ketahui. Kenapa ilmu tentang pendidikan anak ini penting untuk kita ketahui ya supaya mencegah terjadinya kesalahan gitu, kesalahan yang akibatnya fatal, efeknya fatal gitu ya. Kan lebih baik mencegah daripada mengobati ya. Kalau misalnya kita salah dalam mendidik anak gitu ya, melakukan KDRT kepada anak, itu efeknya mungkin ya ketika masih kecil kita masih bisa mengatasi itu dengan marah atau dengan memaksa anak untuk enggak melakukan
hal-hal yang tidak kita sukai gitu ya. Nah, tetapi ketika mereka udah remaja dan dewasa itu biasanya baru kelihatan efeknya. Dan itu kalau udah remaja atau dewasa itu udah susah kita mengontrol anak-anak gitu. Nah, makanya ini yang perlu kita apa namanya? Kita pelajari ya, seperti itu. Nah, peristiwa buruk ya versus trauma. Apa sih bedanya peristiwa buruk versus trauma gitu ya? Di dalam peristiwa kehidupan yang banyak ini ya, kita punya banyak sekali pengalaman ya, pengalaman-pengalaman hidup ya. Kadang-kadang pengalaman hidup itu ada yang baik, ada yang buruk, ya kan ya. Karena nggak mungkin ya semua orang kita misalnya hidupnya happy terus kan nggak mungkin, atau hidupnya sedih terus juga nggak mungkin. Tapi biasanya ada tuh yang namanya sedih, ada yang namanya bahagia. Masalahnya lebih banyak sedihnya atau lebih banyak bahagianya gitu. Karena orang tuh perlu juga pengalaman-pengalaman tidak menyenangkan untuk memperkuat dirinya gitu. Ya. Jadi mungkin ya kita merasa apa namanya ada perbedaan antara anak-anak di zaman sekarang dengan anak di masa lalu ya. Karena ini juga dikaji ya dalam ilmu psikologi gitu. Apa beda antara generasi milenial dengan generasi sebelumnya gitu. Ternyata generasi milenial dengan segala kemudahan yang dia dapatkan ya dengan teknologi gitu ya. Apalagi sekarang kalau misalnya kita mau makan tinggal pencet gitu. GoFood atau apa gitu ya. Kemudian kalau mau kemana-mana tinggal pencet juga ya. Nanti ada apa kendaraan yang datang menjemput kita, terus kita langsung bisa pergi gitu ya. Nggak usah ngejar-ngejar bus ya. Itu ternyata memperlemah semangat atau kemampuan seseorang untuk resilience ya, kemampuan seseorang untuk menghadapi sesuatu yang buruk. Gitu. Nah, ketika mereka mendapatkan pengalaman-pengalaman buruk ya, apalagi ya yang sampai traumatik gitu ya. Ketika pengalaman buruk itu nggak bisa apa namanya diatasi sama dia gitu ya. Secara emosi dia sangat sedih gitu ketika mendapatkan pengalaman buruk tersebut, maka itu akan bisa mungkin menimbulkan trauma. Ya. Nah ini misalnya apa namanya? Ini ilustrasi antara orang yang menzalimi dengan orang yang terzalimi ya. Kadang-kadang kita melakukan ini juga gitu misalnya. Misalnya ada orang mungkin ini contohnya orang kantoran ya kalau yang di sini. Misalnya ada orang yang dimarahi sama bosnya gitu ya. Kemudian dia itu sangat terhina sekali ya atau merasa sangat sakit sekali dengan perkataan bosnya. Gitu. Lalu kemudian ketika dia keluar ruangan dia kemudian menceritakan ya dengan secara emosional ya kepada temannya. Maka ternyata tingkat kemarahannya itu bukannya menurun ketika dia menceritakan kepada orang lain, tapi malah semakin meningkat. Gitu. Semakin dia menceritakan, maka semakin meningkat. Semakin dia menceritakan, semakin meningkat, dan seterusnya. Ya. Karena itu semuanya ketika kita, apa namanya, ketika misalnya ada orang marahin kita pikiran, perasaan, dan tindakan kita kan terpengaruh. Tapi kalau misalnya kita mengulang-ulang cerita itu, maka ternyata pikiran dan perasaan dan tindakan kita itu semakin kuat gitu, mempengaruhi kita gitu. Pikiran, perasaan dan tindakan yang tadi ketika kita diomelin sama bos kita, ya, ketika kita sering menceritakan, berkali-kali menceritakan, itu ternyata semakin kuat menguasai emosi kita. Bukan semakin apa lega gitu ya, bukan semakin ya udah gitu ya, udah apa namanya, udah menurun emosinya, ternyata enggak. Ya. Itu sama aja ketika orang ya, ilustrasinya ketika orang misalnya ya dilukai sama orang lain pakai celurit gitu ya, bukannya dia melepaskan celurit itu kemudian dia membasuh lukanya gitu ya, ngobatin lukanya, tapi ketika dia sering kali ngomongin tentang peristiwa itu ke orang lain ya, apalagi sampai emosi gitu ya, apalagi sampai menceritakan ya banyaklah beranak pianak biasanya ceritanya itu bukan nggak murni lagi gitu ya. Nah itu ternyata dia itu seperti apa celuritnya tadi justru semakin dipegang terus sama dia gitu. Jadi lukanya itu bukannya sembuh malah kan semakin berdarah-darah gitu ya, semakin banyak, semakin lebar gitu, semakin menjalar kemana-mana seperti itu. Itu ilustrasi antara orang yang menzalimi dengan yang terzalimi gitu ya.
Padahal kalau misalnya kita berespon sebaliknya, misalnya dia marah-marah sama kita, tapi kemudian kita bisa tetap tenang, kemudian kita mulai menganalisa nih, kenapa sih dia marah-marah kayak gitu? Atau apakah dia mungkin lagi ada masalah di rumah gitu ya. Misalnya si bos gitu ya, apalagi ada masalah di rumah. Gitu. Atau ya mungkin dia juga lagi ini kali dapat tekanan dari atasan juga bisa seperti itu. Kalau untuk orang yang bekerja. Tapi misalnya kalau kita ya ketika suami kita pulang terus dia mukanya itu kayaknya nggak enak dilihat gitu ya. Kemudian dia ngomel-ngomel gitu ya sama orang serumah ya termasuk sama kita. Mungkin kita bisa diam dulu gitu berusaha untuk menganalisa kenapa ya dia seperti itu. Apakah dia memang lagi ada masalah di luar di kantor ya biasanya kalau bapak-bapak itu ketika ada masalah dia nggak mau ngomong langsung tuh sampai dia berhasil mengatasi masalahnya sendiri mungkin baru cerita kepada istrinya gitu atau orang-orang terdekatnya karena memang karakteristik bapak-bapak kalau misalnya dia punya masalah dia perlu gua untuk merenung istilahnya perlu gua untuk merenung maksudnya dia lebih ingin dibiarkan sendiri dan berusaha untuk mencari cara untuk mengatasi masalahnya gitu ya. Nah, ini kalau misalnya kita sebaliknya ikutan marah, ikutan kecewa gitu ya dengan suami, ngapain sih pulang-pulang langsung marah-marah begitu? Emang nggak tahu ini juga di rumah capek gitu misalnya ngurusin anak, ngurusin rumah, masak segala macam gitu. Nah itu nggak ada habis-habisnya gitu ya. Akan justru malah jadi saling melukai seperti itu. Itu ilustrasinya ya. Nah, memaafkan adalah mengeluarkan diri kita dari penjara yang kita buat sendiri. Nah, ini sebenarnya kan forgiveness terapi ya. Terapinya itu sebenarnya panjang gitu. Bahkan ada alatnya, ada alat terapi yang harus kita pakai sampai kita bisa akhirnya berproses. Karena yang di apa namanya? Yang dalam terapi ini itu semuanya dikeluarkan ya emosi kita, pikiran-pikiran kita terhadap peristiwa tersebut gitu ya. Kemudian didorong ya untuk memutuskan untuk memaafkan si pelaku gitu ya. Dan kemudian bagaimana caranya supaya membebaskan atau apa namanya membebaskan perasaan kita supaya nggak sakit hati lagi ya dengan peristiwa tersebut ya. Itu ada tahapan-tahapannya dan prosesnya lumayan panjang. Nah, proses forgiveness terapi ini yang pertama adalah uncovering atau mengungkapkan. Jadi di sini dalam mengungkapkan itu si korban ya, orang yang misalnya klien yang melakukan konseling itu memahami pertahanan psikologis yang bekerja dalam diri saat kejadian itu berlangsung, saat kejadian yang menyakitkan itu berlangsung. Dia berusaha untuk mengenali, mengakui kemarahan yang dirasakan, mengevaluasi kerugian psikologis yang disebabkan oleh perlakuan orang tersebut gitu, oleh apa sih pelaku ya, oleh orang yang menzalimi tadi gitu. Jadi dilihat emosi-emosi aja ya, emosi-emosi apa saja sih yang dirasakan ketika itu terjadi gitu. Kemudian kalau dia marah ya itu wajar dirasakan kemarahan-kemarahan tersebut. Gitu. Kalau kasus KDRT ya wajar aja kalau misalnya anak kecil ya saat itu dia merasa sangat ketakutan ketika dikunci di dalam ruang yang gelap ya. Orang dewasa aja ketakutan kan gitu. Apalagi kalau yang suka nonton film horor gitu ya pasti merinding gitu. Apalagi anak kecil gitu kan. Seperti itu. Jadi itu berusaha untuk digali dan dikeluarkan. Lalu mengevaluasi kerugian psikologis yang disebabkan oleh perlakuan tadi ya. Ya, misalnya dia karena kejadian tersebut akhirnya dia takut pada ruang gelap. Dia suka sesak nafas gitu misalnya kalau lampu dimatikan saat dia tidur gitu ya. Atau bahkan dia pernah sempat mau pingsan gitu ya karena meskipun dia awalnya nggak tahu kenapa sih saya kayak gini, saya mungkin dia karena masih kecil waktu itu ya, jadi dia melupakan peristiwa tersebut. Tapi setelah digali, oh ternyata awalnya dari situ. Gitu. Awalnya dari situ kenapa dia sampai takut pada ruang gelap, ya, seperti itu. Nah kemudian yang kedua pengambilan keputusan ya,
mengeksplorasi kemungkinan untuk memaafkan sebagai respon, ya diikuti dengan komitmen untuk memaafkan. Jadi biasanya apakah kejadian tersebut merupakan kejadian yang traumatis ya? Kalau traumatis biasanya ada efek-efek fisik yang terjadi ya. Apakah itu sesak nafas ya tadi ya, atau kemudian dia seperti berdebar-debar jantungnya ketika cuma jalan aja di tempat dia mengalami kejadian yang traumatis tadi gitu misalnya. Nah, kemudian kalau misalnya ternyata itu sangat mengganggu, berarti kan harus diselesaikan kan gitu. Tadi ya harus diatasi gitu ya. Maka dia didorong untuk melakukan komitmen untuk memaafkan. Kemudian pembingkaian kembali pola pikir sebagai korban ya. Jadi di reframing. Kalau tadi kita menganggap saya ini korban gitu, dia harus minta maaf kepada saya karena dia udah melakukan hal yang menyakitkan gitu misalnya. Nah, itu harus diubah pola pikir seperti itu. Jadi di sini berusaha untuk mengembangkan empati terhadap pelaku yang menyakiti hati ya. Misalnya kalau tadi suami yang melakukan KDRT atau ayah yang melakukan KDRT kepada anak ya, mungkin anak yang sekarang udah besar yang mengalami pengalaman traumatis tadi diajak untuk memikirkan sebabnya apa sih dia melakukan itu. Sebabnya kenapa ayahnya suka memukul? Ternyata ayahnya juga mengalami KDRT di masa kecilnya, misalnya gitu ya. Ayahnya ternyata punya trauma karena kakek itu dulu suka ngunciin dia di ruang gelap gitu misalnya. Sehingga perilaku yang menyakitkan itu adalah bagian perilaku dari efek masa lalu ya yang dialami oleh si ayah tadi gitu, yang mungkin tidak bisa dihentikan ya. Dan ini sebenarnya kita juga ya, kayak misalnya kita tuh pengen sekali jadi orang tua yang baik ya, tapi kemudian kita nggak bisa ngontrol itu. Kita tahu bahwa memukul anak atau memarahi anak itu nggak baik gitu, tapi kita nggak bisa ngontrol. Nah itu mungkin berarti ada efek masa lalu yang masih belum kelar gitu ya. Ya, atau inner child kita yang sebenarnya memberontak gitu, yang akhirnya menguasai emosi kita gitu. Sehingga kita meskipun nggak mau, meskipun akhirnya menyesal gitu ya, tapi kita suka memukul anak, kita suka mencubit anak. Ya, berarti itu adalah efek dari pengalaman-pengalaman masa lalu. Ya. Dan ini ada kebetulan nih ada klien yang waktu itu ya mungkin masalahnya ya cukup pelik gitu ya dengan suaminya. Kemudian akhirnya dia bersedia memaafkan dan move on gitu dan bisa mau cerai dengan suaminya dan dia menikah lagi dengan orang lain. Dan itu prosesnya ternyata panjang sampai berbulan-bulan gitu, sampai 3 kali konseling ya waktu itu. Dari mulai dia nggak mau diceraiin gitu ya misalnya, kemudian akhirnya dia bisa menerima, kemudian dia menjalani forgiveness terapi gitu ya, dan akhirnya dia mau memaafkan orang lain dan memaafkan suaminya itu gitu, seperti itu. Dan itu mungkin perlu beberapa bulan ya sampai dia akhirnya bisa move on ya. Nah kemudian yang terakhir adalah pendalaman atau deepening ya. Di sini menemukan makna dalam penderitaan yang dialaminya gitu. Misalnya apa sih pelajaran berharga yang bisa didapatkan dari pengalaman ini gitu ya. Oh, ternyata dia itu menjadi orang yang lebih kuat, dia itu menjadi orang yang lebih mandiri ya. Dia itu ternyata bisa kembali menjadi bisa menemukan dirinya sendiri gitu, menemukan passion-nya setelah dia lepas dari suaminya gitu misalnya. Jadi mencari hal-hal positif dari pengalaman yang tidak menyenangkan. Ya. Nah, di sini mungkin akan sedikit dibahas tentang bagaimana cara memaafkan diri sendiri. Ini sebenarnya udah di-share juga ya waktu itu ya di grup Hikari. Yang pertama, melepaskan emosi negatif pada diri sendiri ya. Misalnya sebentar, ini ternyata ada. Ya, jadi
Ya memang nggak lepas dari kesalahan gitu ya. Mungkin kita pernah salah mengambil keputusan di masa lalu ya. Tapi kita saat ini punya kesempatan untuk memperbaikinya gitu. Mungkin kita merasa, oh saya waktu itu kok saya benci banget sama diri saya sendiri gitu. Kenapa saya melakukan itu gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita bisa melepaskan emosi negatif, oh saya ini punya kesempatan untuk berubah. Mungkin saya yang kemarin ya, saya yang dulu ya beberapa tahun yang lalu itu adalah orang yang emosional, orang yang gampang marah, orang yang betean gitu ya. Tapi saya yang sekarang, saya punya kesempatan untuk merubah perilaku-perilaku negatif tersebut. Saya bisa menahan emosi saya saat ini misalnya. Biasanya seiring dengan perkembangan otak ya, ketika orang yang udah dewasa itu ya biasanya semakin matang kan, semakin bisa menahan emosi gitu. Jadi ya itu adalah proses yang wajar ya, proses pendewasaan yang wajar untuk kita jalani gitu. Memang kalau saya yang dulu saya waktu baru nikah ya orang yang suka meledak-ledak gitu, gampang marah gitu. Tapi seiring berjalannya waktu saya latihan menahan amarah gitu ya, kemudian juga saya bisa lebih sabar ya, saya bisa lebih menyayangi orang lain, saya bisa lebih perhatian kepada orang lain ya. Jadi melepaskan emosi-emosi negatif ya, menerima diri kita sendiri dan kita menerima bahwa kita punya kesempatan untuk berubah. Lalu yang kedua, menanamkan emosi positif pada diri sendiri ya. Dan ini juga ya menerima kekurangan diri dan berusaha menyukai diri kita apa adanya. Ya, saya mencintai diri saya bersyukur karena Allah memberikan saya kesempatan masih hidup ya saat ini, masih bisa beramal gitu ya, masih bisa memperbaiki ya minimal mengurangi dosa-dosa kita dengan melakukan banyak kebaikan. Yang ketiga, berani bertanggung jawab terhadap kesalahan yang dilakukan di masa lalu ya, terutama yang berhubungan dengan orang lain. Ya mungkin kita minta maaf kepada orang-orang yang pernah kita sakiti gitu ya misalnya. Kemudian kita juga berusaha berbuat baik sama mereka gitu ya, orang yang udah kita sakiti tersebut. Baik, mungkin Ibu-ibu itu dulu ya, karena sebenarnya banyak ya. Ada 47 slide, tapi nggak mungkin dibahas semua saat ini ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat apa yang udah saya share. Nanti kalau ada kesempatan kita bikin ininya ya, workshopnya ya, atau bikin terapi yang tapi harus offline itu karena ada alatnya yang harus dipakai untuk menterapi diri kita sendiri. Itu dulu Mbak Rugayah ya selaku MC. Mohon maaf lahir batin Ibu-ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, seru banget nih. Yang tadinya ngantuk jadi melek semua. Forgiveness therapy dari meninggalkan hak untuk membenci ya ternyata. Ternyata memang kita punya hak untuk membenci, tapi gimana caranya untuk ninggalin itu? Oke. Mungkin ibu-ibu di sini ada yang punya pertanyaan, silahkan boleh open mic, boleh open video. Oke, sambil nunggu, kalau ada yang punya pertanyaan bisa langsung aja. Kalau boleh tanya nih, tadi kan salah satu cara untuk forgiving itu mengungkapkan. Sementara kalau curhat sama temen itu juga jadi kayak belati yang ngingetin kita sama suatu hal yang nggak baik itu. Jadi gimana nih cara mengungkapkan tapi yang jangan sampai itu malah jadi emosi negatif buat kita? Iya, pertama orang yang kita ajak untuk sharing, ya, maksudnya kita ajak untuk berbagi beban kita atau perasaan-perasaan kita itu harus dipilih ya, bukan sembarangan gitu ya. Enggak semua orang mungkin bisa menerima curhat dan bisa menenangkan gitu orang yang curhat tadi gitu. Karena memang kalau misalnya kita bercerita kepada orang niatnya supaya keluar emosinya, ya mungkin itu cukup ya. Tapi biasanya ketika orang lain mendengar cerita kita ada emosi-emosi negatif yang ditularkan gitu.
Misalnya saya seorang konselor gitu ya. eh, Ketika ada klien yang cerita, ya apalagi misalnya sampai dia nangis-nangis, itu kadang-kadang emosi itu nyamber gitu ke kita gitu, saya. Nah, kalau misalnya kita orang yang mendengarkan tuh nggak berkepala dingin, yang ada malah semakin menambah emosi gitu, makin misalnya dia akhirnya marahin, oh kenapa sih dia kayak gitu sama kamu gitu, ayo kita balas gitu ya perbuatan dia itu jelek banget gitu, seperti misalnya kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya kita mencari orang yang tepat, ya biasanya dia akan menenangkan gitu ya. Ya udah, mungkin ini apa namanya, takdir dari Allah ya, ini adalah sesuatu yang harus kamu alami. Dan coba misalnya apa sih yang bisa kita lakukan untuk uh, supaya efeknya tuh nggak negatif seperti itu. Jadi mungkin tergantung kita memilih orang yang dijadikan tempat curhat gitu. Apakah dia bisa menenangkan ataukah justru dia malah menambah bensin ya kepada api yang lagi berkorbar gitu, seperti itu. Nah, itu kalau misalnya kita niat ceritanya untuk curhat, itu mungkin ya bisa merilis emosi. Tapi biasanya kalau misalnya kita ngomong itu sambil marah, kemudian apa namanya, nggak ada niat untuk nggak selesai, maksudnya bisa saya atasi gitu. Nggak sampai ada orang yang sakit hati itu sampai sesak nafas gitu loh, sampai dia itu kalau misalnya ketakutan seperti itu kan berarti kan udah nggak sehat karena udah masuk udah mempengaruhi fisik gitu ya, seperti itu. Jadi niatnya ketika kita cerita apa dulu gitu ya, kemudian orang yang kita jadikan tempat curhat itu juga harus dipilih gitu, bukan orang yang sembarangan seperti itu. Itu guys ya. Oke, paham insyaallah. Oke, ibu-ibu mungkin ada yang mau curhat atau sekedar cerita, ada pakai baju itu orang. Oh iya, selamat mungkin Ibu Ida nih, kayaknya Ibu Ida ada yang mau diceritain nih. Rafa spicy. Iya, Ibu Ida silakan. Oke, terima kasih. Nama saya Ida, saya udah lama sekali nggak gabung-gabung ya. Kalau saya itu, ini topiknya kan memaafkan ya, memaafkan diri sendiri. Dan kalau saya orangnya selalu ingat kesalahan orang, jadi akhirnya kan bentar-bentar nggak suka, ini bentar-bentar nggak suka. Dan saya benci dengan itu. Terus saya kan orangnya juga nggak enakan. Dan saya juga nggak suka dengan saya yang nggak enakan sama orang. Dan saya juga nggak suka orangnya menegur, karena saya nggak suka ditegur juga. Tuh, jadi gimana ya, saya harus gimana? Dan parahnya itu saya selalu ingat kesalahan orang. Jadi kalau saya udah nggak suka sama orang, saya akan diem. Dan saya selalu ingat perlakuannya yang buruk seperti itu. Terus saya juga orangnya memang nggak bisa nolak juga ke orang, nggak bisa tegas sama orang. Jadi ya kayak jalannya apa adanya, tapi akhirnya hanyut, nggak bisa loncat. Akhirnya kan saya suka menyalahin diri sendiri, kayak misalnya, oh iya ini keadaan kayak gini ya, sayanya yang salah kayak gitu. Itu bagaimana memperbaikinya. Jadi saya orangnya pede. Saya banyak percaya dirinya, tingkat percaya diri lebih tinggi. Cuma itu ada hal-hal yang misalnya membuat saya minder sebenarnya, tapi tidak saya ungkapkan. Saya juga curhatnya suka bingung ke siapa. Cuma kata saya, apa yang menjadi penyakit saya itu, saya selalu ingat kesalahan orang dan saya juga orangnya nggak tegas, itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Ida. Salam kenal ya. Mungkin sebenarnya kita udah sering ngobrol ya di grup ya. Iya, awal-awal saya sering ikut, sekarang agak repot. Iya, sekarang udah offline lagi anak-anak, jadi emang heboh setiap pagi saya juga. Iya. Nah,
sebenarnya gini ya, apa namanya? Setiap perilaku yang berlebihan itu tidak baik gitu ya. Kita tahu ya, setiap perilaku yang berlebihan itu tidak baik. Dan juga sebenarnya mengganggu buat diri kita sendiri. Ya. Kayak misalnya mengingat-ingat kesalahan orang lain gitu ya, itu kan apa ya? Itu menjadi siksaan buat batin kita sendiri gitu ya. Ngapain sih ya? Maksudnya memang ya kadang setiap orang tuh tipenya beda ya. Misalnya ada orang yang tipenya kalau orang yang pragmatis seperti saya, orangnya ya easy going lah. Ya udahlah terserah dia mau apa gitu. Yang penting saya nggak keganggu gitu misalnya. Tapi ada juga mungkin orang yang tipenya sensitif ya. Biasanya orang-orang melankolis itu tipenya seperti ini, suka mengingat kesalahan orang lain gitu. Bahkan berbulan-bulan ya, agak lama gitu. Tipe melankolis itu seperti itu. Tapi itu bukan berarti bisa apa namanya nggak bisa dirubah gitu. Ya, karena tipe kepribadian itu bisa kita apa namanya kita kita apa ya namanya kita bukan diganti sih, tapi kita misalnya setiap orang mungkin tipe kepribadiannya mungkin ada campuran gitu. Kayak misalnya saya orangnya pragmatis ya, mungkin dulu pernah melankolis gitu ya, tapi kemudian ternyata melankolisnya itu bisa saya ganti dengan oh ya udahlah ridho aja, mungkin itu memang takdirnya Allah gitu ya. Saya mengalami hal-hal yang menyakitkan gitu. Dan pasti ada pelajaran yang bisa diambil dari perilaku orang-orang yang tidak menyenangkan itu gitu. Jadi biasanya saya mengambil pelajarannya apa sih? Kenapa saya ketemu sama orang kayak gini gitu misalnya? Oh ternyata memang Allah mau nyoba saya supaya menjadi lebih sabar gitu. Jadi ketemunya orang yang kayak gini terus gitu misalnya seperti itu. Nah kemudian juga saya berusaha supaya sikap-sikap jelek orang yang kita temui itu tidak ada pada diri saya gitu misalnya pada diri kita ya. Ternyata kalau orang berbuat kayak gitu tuh ternyata nggak menyenangkan ya gitu. Kita anggap itu sebagai pelajaran. Oh berarti saya nggak boleh kayak gitu sama orang lain seperti itu. Tapi kalau misalnya dia melakukan itu kepada kita, mungkin itu menyakitkan ya. Mungkin yang respon yang wajar menyakitkan. Tapi ternyata kita itu punya kemampuan untuk memilih respon tadi. Apakah kita mau tadi responnya marah atau responnya cuek gitu ya, atau responnya kita berprasangka baik, oh mungkin dia kayak gitu karena dia ada masalah gitu, kayak gitu. Biasanya seperti itu. Jadi orang-orang yang suka melakukan keburukan, ya kita mungkin ya respon kita, oh kasihan banget ya dia kok kayak gitu ya sama orang misalnya. Kok dia suka marah-marah sama orang, kok dia kelihatannya suka apa namanya ngomongnya tuh suka nyinggung orang lain gitu ya. Biasanya kalau kita udah tahu oh ternyata orang-orang yang seperti ini dia itu ternyata juga punya masalah di dirinya sendiri gitu. Dia nggak bisa mengeluarkan yang baik-baik sama orang, berarti yang dia simpan di dalam dirinya gitu ya, yang dia temui ya mungkin ya pengalaman-pengalaman hidupnya adalah pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan, pengalaman yang menyakitkan gitu. Dan dia nggak bisa move on, sehingga yang keluar dari dia juga yang jelek-jelek gitu. Biasanya saya suka mikirnya kayak gitu, karena orang boleh melakukan apapun ke kita, tapi respon itu tetap kita yang milih gitu. Apakah kita mau marah, apakah kita mau menyimpan dendam ya ke orang itu, atau kita biarin aja lah, nggak usah terlalu dipikirin gitu. Karena masalah kita aja udah banyak gitu, maksudnya urusan kita aja udah banyak gitu. Ngurusin anak lah, ngurusin suami lah gitu ya, ngurusin kerjaan kita di rumah gitu, itu udah banyak. Ngapain saya nyimpen sampah orang lain gitu ya di dalam hati saya. Biasanya mikirnya kayak gitu. Jadi lebih apa ya, easy going aja gitu. Kalau misalnya ketemu sama orang yang nggak enak ngomongnya ya udah biarin aja lah, nggak usah dipikirin gitu. Mending saya mikirin yang positif ya, maksudnya mikirin urusan saya sendiri gitu. Karena mungkin dia juga ngeluarin sampah ya ke kita gitu. Mengeluarkan omongan-omongan yang tidak menyenangkan. Nah itu tadi mungkin untuk yang pertama ya, ketika kita sakit hati ya mungkin kita sekarang bisa memilih respon ya, apakah kita mau sakit hati atau kita mau cuek ya, atau kita mau mungkin ya memikirkan pasti dia ada sebabnya kenapa dia seperti itu.
Ya. Nah, kemudian yang kedua tentang nggak enakan ya. Ini kebanyakan. Nah, kemarin itu sempat juga di grup kan ada pembahasan. Ada yang nanya tuh sebenarnya ya. Siapa? Mbak Indah ya kalau nggak salah ya, Mbak Indah yang dari channel Muslim itu nanya tentang people pleaser ya, orang yang suka menyenangkan orang lain, berusaha untuk menyenangkan hati orang lain, atau orang yang nggak enakan ya. Memang sih kalau saya lihat orang-orang Asia itu karena kita sifatnya sukanya rame-rame ya, orang Asia kan jiwa sosialnya tinggi ya, apalagi maksudnya jiwa kekeluargaannya tinggi gitu. Biasanya kita tuh lebih mementingkan keluarga ya, apa kata orang ya, kata keluarga dibanding dengan kenyamanan diri kita sendiri. Dan ini ternyata kalau kita keterlaluan, mungkin dalam batas-batas tertentu ya, kita menjaga perasaan orang, menjaga perasaan keluarga besar gitu ya misalnya. Kita berusaha menyenangkan hati mereka dalam batas-batas tertentu itu boleh gitu. Bahkan mungkin nilainya ibadah gitu ya, menyenangkan hati orang gitu. Tetapi kalau misalnya itu sampai mengganggu diri kita gitu, sampai kita misalnya ya, ada saudara yang lagi butuh uang, terus kita tuh sebenarnya nggak punya uang, tapi dia tuh kita kasihan banget sama dia gitu. Akhirnya kita minjemnya malah mungkin ya sama rentenir gitu misalnya. Itu kan menyusahkan diri kita sendiri gitu. Jadi sebenarnya boleh-boleh aja kita nggak enakan gitu ya, berusaha untuk menyenangkan hati orang lain, boleh-boleh aja, tetapi kita perlu asertif. Nah, itu dalam istilah psikologi ada yang namanya asertif. Asertif itu kita berhak untuk menolak sesuatu yang mungkin akan mengganggu ya kesejahteraan diri kita. Kesejahteraan itu apa ya? Mungkin kebahagiaan kita gitu ya, atau kenyamanan kita gitu. Kalau kita anggap udah itu membuat diri kita nggak nyaman, kita berhak menolak gitu. Karena untuk kesehatan mental kita lagi ya, baliknya ke kesehatan mental gitu ya. Tapi juga kita memang berhak untuk menolak sesuatu yang tidak sesuai dengan diri kita. Dan ini perlu kekuatan mental juga ya, kekuatan kebijaksanaan kita juga gitu. Apalagi kalau misalnya kita sampai menyusahkan saudara-saudara kita, keluarga kita, anak-anak kita gitu ya, untuk menyenangkan hati orang lain gitu. Karena kan justru yang harus kita perhatikan ya, ada prioritas-prioritas ya. Misalnya yang pertama kali harus kita perhatikan untuk keluarga kita dulu ya. Kalau keluarga kita udah nyaman, ya baru mungkin kita berikan ya sesuatu itu ya, kenyamanan itu kita sebarkan ke keluar gitu. Tapi kalau misalnya sampai mengganggu kenyamanan kita, ya berarti itu ya sesuatu yang udah berlebihan gitu. Dan sesuatu yang udah berlebihan itu jatuhnya justru mungkin ya udah bukan ibadah lagi gitu, seperti itu. Itu menurut saya ya Bu Ida. Nah kemudian tadi apa lagi ya? Oh iya, sebenarnya Bu Ida pede ya. Ada orang yang pede ketika dalam hal-hal tertentu, tapi mungkin nggak pede dalam hal-hal yang lain ya. Dan itu memang wajar karena kita semua punya kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu ya. Dan ini yang perlu kita perlu kita renungkan ya di dalam diri kita. Apakah kekurangan-kekurangan kita itu bisa kita perbaiki atau enggak gitu. Kalau kekurangan itu berupa misalnya sifat ya, kalau tadi misalnya enggak enakan gitu, itu sebenarnya bisa diperbaiki ya. Memang sih ya, itu tergantung juga pola asuh dari keluarga kita juga ya waktu masih kecil ya. Tapi saat ini ya tentu budaya itu udah berubah, udah banyak berubah ya. Apalagi kayak misalnya meskipun ya mungkin kalau di kampung-kampung gitu ya, orang tuh masih tadi people pleaser-nya tuh masih tinggi ya. Nggak enak sama orang lain, pokoknya kita harus gitu ngikutin kebiasaan di kampung gitu misalnya. Tapi kalau misalnya kita mungkin ya belajar Islam yang lebih mendalam gitu ya, kita udah tahu nih mana batasan-batasannya, mana yang dibolehkan dalam Islam, mana yang enggak gitu misalnya. Kita punya kacamata sendiri dalam memandang sesuatu gitu. Kira-kira
Allah itu ridho nggak kalau saya melakukan ini gitu misalnya. Kira-kira Allah itu membolehkan saya nggak kalau misalnya sampai saya melakukan seperti ini gitu. Jadi kacamatanya itu adalah kacamata yang jelas ya dari pemahaman kita terhadap Islam yang benar gitu. Bukan karena kita ingin menyenangkan orang lain seperti itu. Jadi selama batasannya itu, ya. Dan kemudian kalau misalnya ilmu ya tadi ilmu tentang mana sih yang boleh dan nggak boleh dalam Islam gitu ya, itu perlu kita miliki sampai sehingga kita bisa tahu tuh kira-kira mana sih perilaku kita yang perlu kita perbaiki ya, mana yang harus udah sesuai ya dengan aturan-aturan dalam Islam seperti itu. Wallahu a'lam bishawab ya, mudah-mudahan bisa menjawab ya pertanyaannya Bu Ida ya. Nanti mungkin bisa didiskusikan lagi kalau memang masih ada yang ingin didiskusikan seperti itu. Wallahu a'lam. Ibu Ida, terima kasih pertanyaannya. Intinya sih mungkin sepertinya lebih legowo, lebih menerima ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa tadi jawabannya sudah cukup jelas atau ada yang mau didiskusikan lagi? Ibu Ida, jadi intinya kita harus berbesar hati dan lebih banyak memaklumin orang. Nah, terus kan kita juga manusia pengen dimaklumin gitu. Ya, kan kadang ada banyak suka masukan ke saya, kalau kesan pertama saya itu katanya kurang ramah, kurang kayak sombong kayak gitu. Nah, saya itu kadang-kadang masukan orang itu saya jadikan nggak enak hati dulu, saya pikirin gitu, saya nggak bersemangat jadinya seperti itu. Ada apa ya, emang gimana ya? Ya mungkin tadi pola asuh keluarga ya awalnya, mungkin dari pola asuh keluarga. Kadang memang kesan ya Bu. Iya, kalau kesan memang kita nggak bisa maksa ya. Maksudnya orang tuh melihat di kesan pertama mungkin ya perlu juga memahami ya, berusaha untuk meyakinkan diri kita bahwa kita insya Allah akan baik sama orang lain kalau orang itu juga baik sama kita gitu kan. Kemudian kita akan berusaha supaya kita bisa membantu orang lain ya kalau mereka memang membutuhkan gitu. Kita percaya bahwa diri kita tuh sebenarnya orang baik kan gitu. Kalau misalnya orang itu kesan pertamanya kayak gitu ya kita nggak bisa maksa gitu karena emang wajah nggak bisa dirubah kan, penampilan juga nggak bisa dirubah gitu. Tapi kita mau semakin orang itu berinteraksi dengan kita berusaha untuk membuat dia nyaman sama kita gitu ya. Kemudian juga kita berusaha untuk berbuat baik sama dia gitu. Itu biasanya akan merubah persepsi ya orang lain, merubah pandangan orang lain terhadap kita. Mungkin kalau di awal-awal ya udah emang kayak begitu, saya kayak begini gitu ya, nggak bisa diubah kan. Tapi mungkin ya mungkin ada satu yang bisa kita usahakan, misalnya kalau dalam hadis Rasulullah ya jangan menganggap remeh satu kebaikan, bahkan hanya dengan tersenyum ketika bertemu dengan saudaramu gitu kan. Jadi senyum aja gitu, kita biasakan. Karena memang ternyata semakin banyak kita tersenyum itu juga merubah mungkin ya sedikit merubah aura di wajah kita. Aura itu mungkin agak ini ya. Tapi kan orang yang misalnya dia suka tersenyum pasti kelihatan gitu. Wajahnya itu lebih mungkin ya lebih ramah gitu kelihatan. Jadi kita coba aja. Sering-sering ketemu, kalau misalnya ketemu orang ya senyum pertama kali gitu. Mungkin awalnya agak aneh ya, tapi lama-lama insya Allah kita jadi terbiasa. Kan yang namanya karakter itu kan dari habit ya, dari kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan gitu. Dan misalnya kebiasaan kita berhusnuzon sama orang, mungkin dia lagi ini kali gitu ya, misalnya tadi lagi atau lagi PMS ya, lagi mau haid gitu, makanya betean gitu ya seperti itu. Nah itu kalau misalnya kita sering berhusnuzon sama orang,
maka itu akan jadi karakter kita. Makanya dalam Islam kan kita dibiasakan macam-macam ya, dibiasakan latihan. Misalnya Ramadan kemarin dibiasakan latihan untuk ibadah, dibiasakan latihan untuk mungkin melakukan banyak amal kebaikan gitu. Itu kan sebenarnya latihan-latihan yang ingin Allah pengen kita jadi habit ya, kemudian dari habit itu menjadi karakter gitu. Pembentukan karakter kan seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab ya, Bu Ida. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan kita semua bisa berubah menjadi lebih baik ya, Bu. Insya Allah. Terima kasih Bu Ida, terima kasih Kak Vivi, penjelasannya panjang lebar, Masya Allah. Sekarang saya akan memberikan kesempatan kepada Ibu Iin yang katanya lagi ada yang mau dicurhatin nih. Silakan Bu Iin. Assalamualaikum Bunda, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baru pertama ikut kesempatan. Ini Bunda, jadi saya itu udah 12 tahun dan KDRT secara fisik sih alhamdulillah selalu terhindar. Jadi memang pernah suami melakukan itu, tapi nggak kena lagi, ngeles lagi gitu. Nah, terus tapi kalau secara omongan gitu ya, ucapan itu sering dalam kategori nyakitin hati gitu. Nah, saya tuh nahan selama 12 tahun itu lebih memilih diam, atau kalau ketika dia marah ya udah diemin aja. Terus sampai satu titik dia kasar dan itu kena. Dan saya putusin udah nggak tahan dan keluar dari rumah. Baliklah ke rumah orang tua. Nah, ketika proses kita jauh dari rumah orang tua, itu saya ngerasain ngelihat bajunya aja, itu saya udah deg-degan abis. Maksud saya udah langsung nggak mau gitu, kayaknya takut aja gitu. Terus kalau nganterin anak sekolah, kan suami ngajar satu sekolah sama anak. Pas saya nganterin, itu saya nggak berani sampai pintu gerbang, itu nggak berani lewat dari pintu gerbang, jadi langsung deg-degan, terus cemas, bener-bener nggak kuat gitu. Bahkan kalau pulang itu sering nangis gitu, sering nangis yang itu untuk ngerasain itu kan berat banget ya, maksudnya untuk mengkondisikan diri aja udah berat banget, sedangkan saya harus tetap dalam kondisi kuat di depan anak-anak gitu. Nah, itu berjalan 2 bulan 3 bulan. Saya pikir ya udah saya akan coba memaafkan dia dengan mempertimbangkan anak-anak ya, walaupun berat buat sayanya, dan itu udah diberi peringatan juga sama orang tua, dan nanti kamu akan ngalamin yang hal seperti ini lagi. Terus saya mengambil ya udahlah coba dulu gitu. Ya sudahlah kita maafin aja, walaupun berat banget. Nah terus saya coba lagi untuk balik lagi sama suami, tapi nggak berani tinggal di rumah sendiri gitu. Nah ketika dalam percobaan ini sudah 2 bulan, awal itu berapa minggu suami berubah jauh lebih baik gitu. Tapi setelah itu dia seperti itu lagi gitu. Memang nggak berani kayak dulu di rumah sendiri gitu. Nah terus Halo, iya. Kayaknya nge-freeze ya, Mbak Iin. Ya, sepertinya Bu Iin. Oke, kayaknya balik lagi nih. Nana nggak bisa. Gimana Bu Iin, masih pertanyaannya? Silahkan dilanjutkan. Suaranya terdengar. Mungkin ini kali. Maaf ya Bun. Kayaknya ada error tadi. Iya. Terus sekarang itu dia udah mulai berubah lagi kayak dulu lagi. Secara fisik emang tidak gitu, tapi secara omongan ketika kita berdua aja, tapi ketika di depan orang tua ya biasa aja gitu. Dan dia lebih banyak diamnya sih. Memang orang tua jadi udah bilang kalau kamu terima lagi dia sebagai suami kamu, ya berarti mama sama papa udah berbeda sikap gitu sama
suami gitu. Nah, itu kan salah satu resiko yang harus saya ambil, yang harus saya jalanin. Karena kan saya ngejalanin ini cuman poinnya satu sih, karena untuk anak-anak aja. Dan sampai sekarang rasa trauma itu masih ada ya, Bun. Jadi saya tuh masih kalau deket sama dia itu nggak berani ngomong banyak. Ya udah gitu, kalau diajak ngomong ya saya cuman seperlunya aja saya jawab. Kalau misalnya dia nggak ada, itu hati saya plong banget. Jadi kalau misalnya dia pergi kerja atau kemana, itu malah lebih plong gitu ketimbang dia ada di rumah. Gitu. Atau sebenarnya gimana ya, Bun? Karena saya mau menangani trauma saya, tapi saya harus hidup berdua lagi sama dia gitu. Dan saya pun untuk pisah sama dia itu masih mempertimbangkan anak-anak, karena kan masih kecil. Dan ketika kita pisah berapa bulan itu, ya wajar sih anak-anak tuh nanyain ayahnya gitu. Nanyain, kan kalau seorang ibu ya luluh juga gitu ketika anaknya masih membutuhkan ayahnya, sejelek-jelek ayahnya gitu. Seperti itu. Sebenarnya anak-anak pun sering melihat saya diperlakukan dengan kata-kata yang kasar gitu. Karena dia kalau ngomel ya ngomel aja gitu, kalau bentak ya bentak aja, nggak ngeliat situ ada anak-anak. Dan sampai anak laki-laki saya yang pertama itu selalu bilang, "Mama nggak usah takut, Mama, aku mau jagain Mama." Itu usia kelas 4 SD. Dia udah ngomong kayak gitu sampai di dia kelas 5 itu dia bilang, "Mama untuk apa sih Mama balik lagi sama ayah?" Itu anak perempuan saya. Yang kedua dia bilang, kelas 2 SD, "Mama untuk apa sih balik lagi sama ayah? Ngapain sih?" Gitu. "Aku nggak mau punya ayah kayak gitu." Dan itu dia sewaktu mau sekolah, dia nggak mau sekolah. Dia bilang, "Aku nggak mau sekolah, Mah." "Kenapa, Kak?" "Nggak mau, aku nggak mau ketemu ayah. Mama nggak tahu ya rasanya gimana menghindari ayah tuh, aku nggak mau." Dan itu emang benar, di sekolah itu dia kalau ada ayahnya, dia kabur ke wali kelasnya. Dia pergi ke wali kelasnya. Terus kalau pulang aku tanya, kakak ketemu ayah tadi?" "Enggak." "Beneran enggak? Kan ayah ada jam pelajaran di kakak." "Enggak, Mah. Aku kabur ke bu guru. Aku enggak sama ayah." "Terus kamu nggak ikut jam pelajaran?" "Enggak, Mah." Sampai segitunya dia tuh benar-benar ngindarin ayahnya gitu. Nah kan, apakah keputusan saya salah gitu, Bun, untuk kembali dengan suami dalam kondisi seperti ini? Dan apa gitu, saya harus gimana lagi gitu untuk bersikap sekarang, Bun? Iya, memang ketika ini masalah KDRT ini ya, apalagi kalau misalnya suami itu udah 12 tahun menikah ya, dan ternyata dia tidak bisa mengontrol kata-katanya gitu ya. Bahkan kekerasan itu sampai dilihat anak-anak, dan efeknya juga sudah ada gitu ya. Maksudnya anak-anak sudah terpengaruh juga dengan kondisi orang tuanya. Sebenarnya itu nggak sehat sekali gitu ya. Tapi bukan berarti tidak bisa dirubah. Ya. Bisa berubah asal ada keinginan dari kedua belah pihak untuk sama-sama merubah diri ya. Jadi mungkin suami ya perlu juga itu di terapi mungkin ya, bagaimana caranya mengubah pola komunikasinya yang kasar itu gitu. Apalagi mungkin dia ini udah masalah pola asuh juga ya, maksudnya dia itu diasuh sama orang tua atau mungkin dari lingkungan yang nggak bagus ya, kemudian terbentuk dari karakternya seperti itu ya, menghasilkan pola komunikasi yang buruk juga kepada istri. Tapi enggak ke anak-anak ya kasarnya. Enggak. Kalau ke anak-anak sih alhamdulillah enggak. Oh enggak ya, berarti sama istri. Berarti mungkin ada sebab-sebab lain yang membuat dia bisa berlaku kasar gitu kepada istrinya ya, kepada Mbak Iin. Nah ini perlu digali ya, kemudian juga diatasi gitu. Kalau enggak Mbak Iin dan suami meskipun sama-sama ya berusaha untuk bareng-bareng niatnya untuk untuk anak-anak gitu ya, maksudnya
bersatu dalam pernikahan itu niatnya untuk anak-anak, tapi ternyata efeknya justru buruk untuk anak-anak gitu ya, maka itu perlu dipikirkan lagi gitu. Selama ini nggak berubah, itu pasti ada efeknya ke anak-anak. Efek sampingnya itu mungkin ya mungkin macam-macam ya. Nah, apakah anak itu akhirnya menjadi membenci ayahnya gitu ya. Kemudian juga ya mudah-mudahan enggak ya sampai akhirnya anak-anak kalau mengatasi masalah dengan kekerasan juga gitu, dengan kata-kata yang tidak baik juga kepada orang lain misalnya seperti itu perlu dipikirkan lagi gitu efek sampingnya kepada anak-anak, terutama juga sebenarnya kalau misalnya ini terus-menerus terjadi kan Mbak In terus berkorban gitu ya, tapi sebenarnya berkorbannya Mbak In itu bukan menjadikan situasi menjadi lebih baik gitu, tapi ke anak-anak itu ternyata tetap aja pengaruh negatif itu ada gitu kan, seperti itu. Karena selama Mbak In nggak bisa bahagia gitu ya, itu akan kelihatan ya ke anak-anak gitu. Jadi kalau misalnya emang mau dua-duanya ya suami istri ini ya, Mbak In sama suami punya niat baik untuk tetap berada dalam satu keluarga gitu ya, kemudian juga meniatkan keluarga ini sebagai ibadah, ya berarti harus ada perubahan dari kedua belah pihak, dari suami terutama ya sebagai kepala keluarga ya, dia harus belajar lagi pola komunikasi yang baik kepada istri itu seperti apa gitu. Karena meskipun dia baik sama anak-anak, tapi kalau misalnya istrinya nggak bahagia, ya kan pengaruhnya ke keluarga seluruhnya gitu. Istri atau ibu itu kan jantung ya di dalam keluarga. Kalau misalnya jantungnya nggak berfungsi dengan baik, ya kita akan lihat berarti keluarganya nggak sehat seperti itu. Jadi mungkin perlu dipikirkan kembali kalau misalnya emang perlu mungkin ajak suaminya Mbak In juga untuk bisa konseling pernikahan gitu ya. Kemudian juga harus diatasi masalah ini, jangan berlarut-larut gitu. Karena Mbak In berkorban, tapi ternyata tetap aja efek negatif itu nggak hilang kan, seperti itu. Kalau bisa mungkin bisa ini ya, maksudnya dari sisi Mbak In-nya mungkin tadi ya, mungkin bisa terapi memaafkan gitu. Tapi kan lingkungannya nggak berubah, ya. Suami nggak berubah kan, dia akan tetap melakukan itu terus gitu. Jadi kalau misalnya lingkungannya nggak berubah, kadang-kadang terapi itu nggak efektif jadinya. Karena Mbak In akan menghadapi masalah yang sama terus gitu. Atau misalnya Mbak In mungkin belajar cara respon yang lain gitu misalnya. Bagaimana caranya pelan-pelan mengubah suami, tapi itu kan juga berat ya. Mbak In sendiri harus mengatasi masalah sendiri ya, nggak mungkin bisa mengatasi mengajak suami supaya memperbaiki sikapnya gitu, seperti itu. Jadi memang perlu mungkin ya konseling suami istri ya, dua-duanya sama-sama nih mencari jalan keluar dari masalah ini. Mau nggak benar-benar berubah? Karena dan juga mungkin nanti akan dibicarakan efek sampingnya nih kepada anak-anak gitu. Seperti itu. Gitu ya Mbak In. Dulu pernah Ustazah saya dulu pernah saya ngajak suami untuk ikut konseling keluarga kayak gini. Tapi beliau itu nggak pernah mau. Jadi dia tuh nggak pernah ngapain sih gitu kan, nggak. Itu mah tergantung sama kitanya gitu doang alasannya. Terus sebelum saya balik sama suami ini, saya sempat konsultasi ke Ustazah ahli fikih yang saya tahu gitu, yang saya kenal. Beliau itu menyarankan untuk memberikan kesempatan lagi, dan kesempatan ini untuk kesempatan terakhir yang melihat dia perubahannya dia gitu. Kalau misalnya dia tidak berubah, ya udah gitu, selesaikan semuanya. Selain itu juga kan untuk memperbaiki ekonomi ya, karena kan kondisinya kita nanti akan bertanggung jawab ke semuanya, sekalipun dia untuk membiayai hidup anak-anak, tapi kayaknya jauh gitu kan. Kayak untuk itu nggak mungkin gitu dia untuk setelah bisa dia tetap membiayai, kayaknya nggak jauh kayak gitu. Menurut Bunda gimana ya? Kayaknya apakah itu yang terbaik gitu, maksudnya saya lihat dulu perkembangannya, kalau memang nggak ada ya udah gitu. Iya,
boleh sih. Memang dari pihak perempuan itu punya hak untuk memutuskan seperti itu. Ya. Jadi KDRT itu bukan sesuatu yang ditolerir ya di dalam Islam. Karena kan niat untuk pernikahan, ya niat pernikahan itu kan sakinah, ketenangan, ya mawadah, ya cinta, sama rahmah kan, mendapatkan kasih sayang gitu di dalam keluarga tersebut, ya. Apakah itu istri, suami, anak-anak, ya. Kalau misalnya tujuan pernikahan itu nggak bisa tercapai, ya, berarti kan harus diperbaiki kan masing-masing orang dari situ, terutama ayah ibu ya sebagai nahkoda ya dalam rumah tangga. Tapi daripada di dalam rumah tangga itu ternyata yang ada malah semakin terkena kesehatan mentalnya semakin terganggu ya, baik Mbak Iin dan anak-anak gitu ya, mungkin perceraian. Tapi itu adalah cara terakhir kalau semua usaha itu udah nggak bisa lagi dilakukan. Misalnya suami itu kan harus berubah kan. Kalau misalnya dia mau memperbaiki keluarga, mungkin dia hormati ya untuk mendorong supaya dia tuh mau datang untuk melakukan konseling. Jadi dia tahu mana sih yang salah ya di dalam rumah tangga ini. Gitu. Kalau misalnya emang dia nggak mau ya berarti memang nggak ada niat baik untuk memperbaiki rumah tangga gitu. Nah, itu memang perlu konseling yang lebih mendalam gitu, karena kan mungkin nggak bisa dibuka semuanya di sini ya. Ini kan forum umum gitu. Jadi kalau misalnya memang bisa konseling secara lebih mendalam, mungkin bisa dilihat kira-kira apa sih yang masih bisa dilakukan gitu untuk mempertahankan rumah tangga itu. Tapi kalau misalnya nggak bisa ya hak Mbak untuk memutuskan seperti itu. Baik, Bunda. Dengan mempertimbangkan berbagai macam hal ya, masalah ekonomi terutama. Tapi Mbak Iin bekerja ya? Enggak, saya cuman ini terima pesanan kue kayak gitu doang di rumah. Oh, tapi kan ada kemungkinan untuk berkembang kan usaha wirausahanya ya. Mudah-mudahan ya. Amin. Insya Allah Ya. sih kalau rezeki anak-anak sih ada ya. Amin. Terima kasih banyak Bunda. Ya sama-sama. Semoga bisa selesai masalahnya ya Mbak. Amin. Terima kasih Mbak Iin curhatnya, Masya Allah. Mukanya tuh senyum, aku pikir curhatnya tuh tentang lebaran. Kita memang tidak bisa menilai seseorang dari luarnya. Masya Allah Mbak Iin, semoga cepat selesai masalahnya, dapat jalan keluar yang baik untuk semua anak-anak, untuk suami juga. Mudah-mudahan Allah, nggak tahu, Allah mungkin balikin hatinya malah jadi baik ke depannya, Insya Allah. Mungkin Kak Vivi, sebenarnya konseling suami istri ini kita bisa telepon kah atau kita bisa cari informasinya itu gimana ya? Kadang banyak orang yang punya solusi, oh ya kita konseling aja tapi nggak tahu mesti reach out-nya itu kemana gitu. Iya, memang ada badan-badan konseling ya. Sebenarnya gini, konseling itu bisa via online, tapi akan lebih baik kalau offline gitu. Kalau online kan meskipun mungkin raut wajahnya bisa kelihatan, kan kita perlu ya melihat ekspresi dari kliennya seperti apa gitu. Dan juga mungkin lebih bisa bebas ya ketika kita ketemu langsung gitu. Tapi banyak juga orang yang melakukan konseling secara online ya. Biasanya meskipun misalnya nggak bisa mendalam kayak tadi terapi memaafkan itu kan harus pakai alat kan, harus ada yang diisi gitu, harus ada yang ditulis gitu. Dan ini agak sulit kalau misalnya pakai online gitu. Nah offline kalau offline itu bisa jadi konselingnya konseling pasangan tadi. Nah kalau di daerah Tangsel ini ada beberapa badan yang bisa dihubungin ya, kayak misalnya kebetulan saya juga kerja di rumah konseling ya di daerah daerah mana? Pokoknya daerah Tangsel ini ya.
ada juga mungkin RKI ya, Rumah Keluarga Indonesia itu biasanya menerima konselingnya juga. Kalau RKI mungkin ini nggak terlalu mahal ya tarifnya, karena memang agak bertarif ya kalau kalau konseling psikologis ini ya, konseling keluarga ini juga ada ininya, lumayan mahal ya bayar di rumah konseling. Tapi yang kalau di RKI ini bisa jadi gratis ya, kalau memang karena memang itu pelayanan terhadap masyarakat seperti itu. Atau ya mudah-mudahan kita nih akan bisa membuka ya Hikari ya, mudah-mudahan ya, karena kita masih merekrut calon-calon konselor juga ya di sini. Seperti itu. Oke, Mbak Iin, ada yang masih mau ditanya lagi atau mau didiskusikan lagi? Ya, udah Kak, makasih. Iya. Oh, udah. Oke, insya Allah permasalahannya cepat selesai. Kalau ada teman-teman yang masih mau bertanya, silahkan. Kita masih punya sedikit waktu. Oke, mungkin teman-teman juga udah mulai sleepy nih, udah mulai siap-siap mau tidur. Iya benar. Udah. Oke, kalau ada yang masih belum jelas atau bisa ditanyain, kita bisa lanjutin di grup aja ya. Mungkin itu aja, saya selaku moderator, selaku MC, mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada salah-salah kata atau dalam saya meng-MC. Terima kasih Kak Vivi, terima kasih teman-teman semua udah hadir dan sudah aktif. Yuk kita tutup dengan membaca surah penutup majelis. Amin, amin ya Rabbal alamin. Terima kasih semuanya.